Jangan lupa subscribe loh. Hampir depresi itu sempat ketika dari awal nikah sampai punya anak itu di rumah aja. Itu kayak kok gini ya, kayak ngerasa nggak hidup gitu, kayak nggak bermanfaat gitu. Oke, selamat datang Bang Alfat. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, kita mau bahas sedikit-dikit nih tentang kehidupan anak-anak zaman sekarang. Siap. Nah, pengen nanya-nanya nih sama Bang Alfat, kan udah banyak pengalaman juga di kehidupan sehari-hari, terus ada lagi di kehidupan perkuliahan segala macam. Nanti kita pengen ngobrol-ngobrol aja sih, jadi Siap. kita ngalir. Oke. Yang pertama nih, Bang Alfat kan udah lulus ya S1 ya berapa tahun yang lalu. Terus sebelum S1 kan sekolahnya kalau nggak salah SMK. Ya, betul. Banyak kan itu stigma yang orang SMK tuh lulus kerja tuh, mau kuliah susah biasanya mikirnya gitu kan. Iya. Nah, ya segala macam itu. Nah, mau tanya nih, di dunia perkuliahan itu gimana sih? Ada kan rata-rata selama ini kan orang tahu kalau kuliah tuh mahal ya. Iya. Nah, gimana sih sebenarnya kok Bang Alfat akhirnya bisa kuliah tuh? Gimana caranya kita tahu kalau ternyata kuliah itu sebenarnya nggak semahal itu? Ya, pertama saya membayangkan kalau misalnya kuliah itu memang sangat mahal ya. Apalagi memang kawan-kawan yang punya kesempatan untuk berkuliah memang rata-rata dibiayai oleh orang tuanya. Benar. Terus kemudian saya tanya, biaya untuk berkuliah itu berapa sih? Rata-rata memang luar biasa. Pembiayaannya itu kan kalau menurut saya itu dalam kategori yang mahal kayak gitu. Cuman bagaimana caranya itu saya berpikir untuk mencari informasi supaya kuliah itu bisa gratis. Nah, sampai pada titik di mana seorang guru bahasa Inggris saya, waktu itu kebetulan saya dapat beasiswa bahasa Inggris dari Kedutaan Besar Amerika. Dan salah satu gurunya itu memberi informasi kepada saya kalau misalnya saya itu bagus nih, cocok untuk ikut beasiswa bidik misi pada saat itu. Oh, berarti dulu S1 bidik misi ya? S1 bidik misi waktu itu. Jadi bidik misi itu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah khusus bagi orang-orang yang dari kalangan miskin tetapi berprestasi. Jadi pemerintah mengcover beasiswa itu dalam dua kategori. Pertama untuk biaya kuliahnya setiap semester maksimal sampai 9 semester. Kemudian juga terkait dengan biaya uang saku bulanan. Waktu itu kira-kira 600.000 per bulan dan diberikan setiap 3 bulan sekali kayak gitu. Nah, itu kan tadi kan perlu digarisbawahi kalau bidik misi itu orang yang kurang mampu berprestasi. Betul. Tapi berprestasi. Nah, sekarang misal nih ada orang dari kalangan sebenarnya menengah. Ya dia bukan nggak mampu banget, tapi prestasinya juga nggak yang terlalu tinggi. Nah, itu ada nggak mungkin kesempatan, apakah beasiswa itu cuman ada di bidik misi atau ada kesempatan yang lain gitu? Sebenarnya peluang untuk beasiswa itu sekarang lebih banyak ya. Opsi-opsi pilihannya itu relatif sangat banyak, baik yang katakanlah berasal dari kalangan keluarga miskin berprestasi, kemudian yang memang khusus untuk berprestasi saja tanpa bawa embel-embel keluarga tidak mampu. Nggak miskin nggak masalah ya. Nggak masalah, yang penting berprestasi. Ada juga yang memang khusus untuk orang-orang dari kalangan keluarga nggak mampu. Ada juga mereka yang nggak bawa embel-embel kurang mampu ataupun berprestasi, tapi karena aktivismenya kayak gitu. Gigi gitu ya? Ya, karena kegigihannya, kemampuan di dunia aktivisme, organisasi. Nah, itu yang kemudian bisa mendapatkan beasiswa. Jadi sekarang sebenarnya opsi untuk masuk ke berbagai macam pilihan beasiswa itu banyak sekali di kampus. Ya, tergantung di mana. Tergantung kita bagaimana melihat peluang itu. Gitu. Nah, kalau ini kan dulu kan waktu S1 tuh Bang Alfat kan termasuk kategori mahasiswa yang aktif di dunia kampus. Nah, itu biasanya orang-orang itu kalau yang dia aktif di dunia kampus, biasanya itu terus akademisnya yang menurun. Jadi dia nggak bisa balance. Seringkali nggak balance ya. Benar. Nah, tapi Bang Alfat akhirnya bisa lulus 4,5 tahun. Yang mana kalau itu ukuran untuk orang yang aktif atau aktivis itu bukan hal yang molor gitu loh. Nah, gimana tuh caranya
menyeimbangkan antara akademis dan organisasi? Ya, jadi saya banyak sekali belajar sebenarnya ketika saya ikut program beasiswa dari Rumah Kepemimpinan. Ini beasiswa dari Yayasan Bina Nurul Fikri. Jadi saya waktu itu dibina di asrama tersebut selama kurang lebih 2 tahun. Dan disitulah kemudian saya banyak sekali belajar untuk bagaimana memanajerial waktu secara baik. Jadi hari itu dimulai dari pukul 3:30 tuh bangunin kita. 3:30 kita bangun, tahajud berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh itu kita biasa ngisi kultum di masjid kayak gitu untuk warga sekitar. Nah kemudian setelah itu kita zikir pagi bersama bareng-bareng. Kemudian setelah itu biasa hari Senin itu ada apel, hari Selasa dan Kamis itu biasa kita punya family time bersama kawan-kawan di asrama. Terus kalau hari Rabu sama Jumat kita paginya tahsin, hari Sabtunya itu pagi kita taekwondo. Terus kemudian dari jam 7 sampai jam 5:30 itu kira-kira kita aktivitas di kampus. Nah sehabis maghrib kita balik lagi ke asrama untuk siap-siap, nanti malam ada program asrama kayak gitu. Jadi ini ada kucing batuk. Nggak masalah, biarin kucing di sini nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi Bang Afat apa namanya tadi cara mengatur waktu, manajerial waktunya lebih dapatnya karena dari dapat di sana kayak gitu. Kemudian di dalam keseharian itu jadi saya biasa untuk membagi waktu itu ke dalam 5 hal. Pertama itu waktu untuk beribadah. Waktu untuk beribadah ini nggak bisa diganggu gugat kayak gitu. Waktu kedua waktu untuk berdiskusi atau kemudian membangun chemistry bersama keluarga. Yang ketiga itu adalah waktu kita untuk bersosialisasi atau berorganisasi. Keempat itu waktu untuk menambah kapasitas diri, dan waktu yang kelima itu adalah waktu untuk berefleksi kayak gitu. Jadi sehari itu saya biasa untuk gunakan kelimanya itu di dalam 24 jam. Jadi kayak gitu. Ada kemampuan memanage waktu. Ya, betul. Dapatnya dari situ. Jadi nggak instan ya tuh. Ya, betul. Nah, itu tadi yang menarik, ada yayasan yang kemudian ngasih beasiswa untuk S1. Ya. Berarti itu udah beda ya sama bidik misi. Ya, beda. Jadi mungkin nanti teman-teman banyak yang pengen tahu juga itu, Bang. Maksudnya gimana sih caranya biar dapat beasiswa dari apa itu tadi? Beasiswa Rumah Kepemimpinan. Rumah Kepemimpinan. Nah, itu gimana tuh caranya? Kan selama ini yang populer tuh bidik misi, PPA itu kan. Nah, yang Rumah Kepemimpinan itu mungkin ada yang jadi sebenarnya kalau beasiswa Rumah Kepemimpinan ini didanai oleh zakat ya dari umat, dan zakat itu diperuntukkan untuk menghidupi sekitar 30 masing-masing regional. Jadi Rumah Kepemimpinan ini punya 10 regional. Jadi beasiswanya itu ada di 10 regional saja. Gitu. Misal di Jakarta ada UI, terus kemudian di Bandung ada dari ITB dan Unpad, di Yogyakarta ada UGM, kemudian di Bogor ada IPB, gitu ya. di Surabaya ada ITE sama UNER kayak gitu. Total ada 10 regional, salah satunya di Yogyakarta. Nah, di dalam regional itu kita itu ada sekitar 30 orang yang biasanya secara umum defaultnya itu ada 30 orang dibina selama 2 tahun di asrama. Dan di situ kemudian kita difasilitasi tempat tinggal ya secara gratis 2 tempat tahun. Tinggal sekalian tuh. Plus sama uang saku itu 500.000 per bulan per bulan. Gitu. Jadi gratis. Ya, kuliah gratis, dapat uang saku, tempat tinggal gratis. Kayak gitu. Dapat plusnya tadi ya kemampuan manajerial diri manajerial soft skill, wawasan agama, tahsin ya itu macam-macam. Ditambah sebenarnya ada satu beasiswa lagi yang saya dapatkan. Namanya beasiswa aktivis Nusantara. Kalau beasiswa aktivis Nusantara itu yang memberi adalah dompet duafa. Nah, kalau misalnya tadi yang pertama bidik misi memang dari untuk mahasiswa miskin berprestasi, yang beasiswa Rumah Kepemimpinan itu karena aktivisme atau prestasinya. Kalau beasiswa aktivis khusus untuk mereka yang aktivis di sini maksudnya nggak mesti jadi ketua BEM aja. Selama dia punya platform gerakan komunitas sosial, dia berhak untuk mendapatkan ini. Jadi bukan karena labelnya dompet duafa terus yang menerima orang-orang duafa aja, tapi lebih kepada orang-orang yang punya kegiatan-kegiatan aktivisme baik di dunia pergerakan ataupun dunia komunitas sosial. Buat gitu. Dia orang-orang yang punya inisiasi gitu. Betul, inisiatif di masyarakat, dan itu mereka mendanai program yang sangat mahal ya. Misal kita diminta untuk membuat gerakan komunitas sosial, didanai
Terus per bulan juga dapat uang saku 800.000. Itu double funding itu nggak masalah tuh? Nggak masalah, karena ya? lembaga yang memberikan bukan dari kampus kayak gitu. Iya, benar. Dan itu dari luar kampus, jadi nggak masalah. Jadi bisa dapat funding dari rumah kepemimpinan, dapat lagi juga dari dompet duafa. Gitu. Oke, ini yang menarik Bang. Apa namanya, selama di dunia perkuliahan atau di dunia kampus selama menjadi mahasiswa itu kan benar-benar jadi aktivis tuh. Maksudnya di situ kan suaranya biasanya kan idealisme seorang mahasiswa itu keluar semua ketika mereka masih di kampus. Artinya yang pengen kita tahu mungkin dari teman-teman juga. Terus kemana tuh orang-orang yang kemudian yang dulunya aktif banget ketika masih di kampus, kemudian dia lulus. Nah, dunia pasca kampus tuh, apakah dia masih bisa tetap berkontribusi atau berhenti karena dia lulus, mereka udah lulus, kemudian kerja udah berhenti itu? Apa masih bisa dilanjutin kayak? Ya, kalau bicara soal bisa nggak bisa pasti bisa kayak gitu. Cuman memang kalau misalnya saya melihat inner circle saya ataupun orang-orang yang bahkan saya kenal kayak gitu, memang ini tantangan yang tidak mudah. Ketika misal kita dihadapkan pada dunia pasca kampus, pertama yang tentu dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan pekerjaan. Betul. Banyak kawan-kawan yang kemudian bekerja pada akhirnya tidak sesuai dengan bidang jurusan yang dia lakukan selama di perkuliahan. Terus kemudian pada akhirnya menjalani pekerjaan tersebut setengah hati dan hanya untuk mencari kecukupan finansial saja kayak gitu. Itu yang banyak terjadi di lingkungan sekitar saya, termasuk para kawan-kawan aktivis di kampus. Mereka memang terbiasa untuk diasah pola pikir kritisnya, kemudian juga terkait dengan kemampuan untuk bernegosiasi, berdiplomasi kayak gitu, berdebat. Tapi di saat bersamaan ketika lulus bisa jadi mereka jadi macan ompong kayak gitu. Itu, dia kan jadi, ini yang jadi apa ya, kalau di bahasa Jawa itu istilahnya bindeng gitu loh. Iya, jadi kayak bisa, apa ya? Ada kegagapan, semacam kegagapan yang terjadi karena seringkali idealita yang seringkali kita bayangkan di dunia kampus itu nggak pernah terjadi di dunia pasca kampus kayak gitu. Nah, disinilah pentingnya peran kita ya di dalam menghadapi dunia pasca kampus, bahwa dunia yang kita hadapi itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan yang ada di kampus kayak gitu. Dan ketika kemampuan kita nggak mampu ya untuk memfilter mana baik mana buruk, kemampuan kita juga gagal untuk apa ya beradaptasi dengan lingkungan sekitar, ya kita akan terkalahkan dengan keadaan kayak gitu. Jadi yang terpenting adalah pesan pentingnya di titik ini adalah ketika kita berupaya untuk aktif di kampus, tetap jaga idealisme kita di dunia kampus, di dunia pasca kampus. Caranya bagaimana? Harus tetap terkoneksi dengan orang-orang baik di sekitar kita. Maksudnya apa? Kita harus punya inner circle, orang-orang yang memang senantiasa menjaga kewarasan kita. Jadi semacam teman berpikir, teman berdiskusi, teman untuk sama-sama berjuang kayak gitu. Dan kemudian selain kita punya teman-teman yang baik, ya kita harus berkomitmen dengan hal tersebut kayak gitu. Oke, itu tadi berarti yang harus dijaga hal kayak gitu. Tapi menurut Bang Alfat nih, sah saja atau enggak sih sebenarnya? Kan banyak tuh orang yang idealis ketika dia masih di kampus, mahasiswa di kampus, dia menyuarakan suaranya, melakukan pergerakan yang sangat hebat. Akhirnya dia kemudian lulus, dan dia ya siapa sih manusia yang gak seneng ya kita dapat tawaran kerjaan yang finansial besar. Akhirnya dia kayak di apa ya, istilah kasarnya mungkin melacurkan diri. Akhirnya dia tuh udah nggak ada lagi tuh, suaranya hilang. Kayak gitu. Itu menurut Bang Alfa tuh sah-sah saja atau mungkin buat teman-teman ada saran masukan-masukan gitu? Secara pribadi saya memandang, karena persoalan ini kan sebenarnya sudah menahun atau menyejarah ya, bukan hanya terjadi di kalangan hari ini saja, baru-baru aja. Ya kita juga bisa melihat ya aktivis-aktivis era 98 misalnya yang sekarang mewarnai panggung politik nasional juga dulu sama kritisnya bersuara kayak gitu. Tapi ada semacam kesulitan ketika kita dihadapkan pada struktur politik yang besar, dan itu menjadi hal yang sangat menjadi catatan penting bagi kita. Kalau seandainya orang-orang yang kritis tadi, orang-orang yang katakanlah punya itikat baik untuk bisa mengubah struktur politik menjadi keadaan yang lebih baik, tapi jumlahnya minor kayak gitu. Nah, akhirnya ya pada akhirnya dia tetap tetap terkotori oleh lingkungan sosialnya yang kurang bagus kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya konsen saya di sini, orang-orang baik itu harus kita rawat
dan kemudian kita eskalasikan, justru dikembangkan kayak gitu. Orang-orang baiknya itu nggak boleh justru semakin berkurang dari waktu ke waktu. Nah, cara untuk merawat jejaring itulah yang kemudian harus kita lakukan sampai kemudian masanya kita itu tiba untuk mengganti orang-orang yang kemudian sekarang berada di panggung politik. Nah, ini yang menarik. Kemudian yang menjadi mungkin teman-teman yang nonton ini nanti kan supaya menjadi bisa membangun di diri mereka sendiri ketika mereka mungkin yang nonton ini kan mungkin kan banyak ya nanti mahasiswa-mahasiswa yang sekarang masih aktif. Nah, itu saran nih dari Bang Alfat, mungkin ada sedikit saran sedikit aja lah supaya mereka itu kalau melihat atau mendengar dan tahu ketika mereka lulus dan mereka dulunya itu adalah orang yang sangat aktif, ketika mereka lulus itu dia nggak kemudian tahu-tahu redup. Seenggaknya dia masih menyuarakan tentang kebaikan dan tentang apa yang mereka perjuangkan di masa kuliah. Itu untuk adik-adik yang mungkin sekarang masih lihat. Ya, sebenarnya secara pribadi saya sampaikan lagi kepada teman-teman sekalian bahwa memang dunia mahasiswa itu kan dunia penuh dengan idealita, penuh dengan idealisme, semangat yang menggebu-gebu. Tetapi ketika kita dihadapkan pada dunia pasca kampus nanti, sesuatu yang sifatnya idealita itu akan dihadapkan oleh persoalan realita. Nah, disinilah tantangan kita dalam mengelola dilema kayak gitu. Jadi misal Mas Alfat nih ketika udah masuk ke dunia pasca kampus, yang dihadapkan adalah bagaimana kemudian idealisme kita itu semasa di perkuliahan atau di dunia aktivisme mahasiswa itu dihadapkan pada persoalan realita, tantangan-tantangan di lapangan secara langsung. Nah, itu yang nyata kayak gitu. Kita melihat korupsi yang benar-benar nyata-nyatanya itu ada di hadapan kita. Terus kemudian bagaimana para pejabat atau kemudian para pihak-pihak melakukan negosiasi di bawah meja kayak gitu. Itu sangat terjadi real kayak gitu. Bahkan banyak sekali pemerintahan yang sebenarnya tidak aktif tapi kemudian uang tetap mengalir ke daerah kayak gitu. Itu yang sebenarnya banyak terjadi dan itu secara telanjang bisa kita lihat kayak gitu. Nah, cara yang paling bisa kita lakukan itu adalah pertama kita harus punya saluran untuk tetap bisa menyuarakan idealisme kita kayak gitu. Ya. Misal saya secara pribadi selalu menggunakan media sosial saya baik di WhatsApp, di Instagram, di Twitter kayak gitu. Itu untuk menyuarakan apa sih yang menjadi keresahan saya secara pribadi. Berbagai macam isu nasional coba misalnya tetap kita ikuti, tetap kita cari tahu dan supaya kita tidak ketinggalan kayak gitu. Nah, dari situlah kemudian muncul wawasan-wawasan untuk kemudian bisa mengkritisi. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang tepat ya udah coba kita untuk kritisi kayak gitu. Nah, jadi kita harus punya saluran kayak gitu. Baik media sosial kita, baik kemudian kita mencari membangun gerakan atau komunitas pribadi, komunitas sosial kayak gitu. Itu yang harus penting, kita harus punya saluran politik kayak gitu. Ada saluran-saluran yang semasa di kuliah kita terapin. Tetap diterapin. Oke, menarik. Silakan diminum dulu Bang Alfat. Siap. Kita lanjut ya. Ini kan kalau anak muda zaman sekarang nih banyak kan yang lagi ngetren, ngehips sekarang itu kan quarter life crisis. Nah, seperti yang disampaikan Bang Alfat tadi, mahasiswa yang tadinya seperti itu di masa kampus, kemudian dia keluar, dia menghadapi quarter life crisis nih. Dia di situ mau nggak mau, kadang ada yang mau nggak mau, yang tadinya beridealis saya juga harus hidup kan. Nah, itu gimana tuh cara ngadepin itu? Mungkin berguna banget karena anak muda zaman sekarang rata-rata permasalahannya di situ. Ya, tantangan quarter life crisis ini pasti umumnya terjadi di setiap kita ya, dimana kita kemudian dihadapkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar tentang hidup kita. Misal pertanyaan, apa sih tujuan kita hidup di dunia? Apa sih yang kemudian kita cari selama kita bersekolah atau berkuliah? Kemudian apa sih yang kemudian hendak saya cita-citakan ketika saya masih kecil dan hari ini? Kemudian saya akan berkiprah atau berprofesi sebagai apa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan paling mendasar di dalam kehidupan kita. Dan itu umum terjadi ketika kita menghadapi usia-usia sekitar 25 tahun. Iya, benar. Nah, di masa-masa persimpangan itulah kemudian kita harus lebih banyak pertama mendekat kepada Allah ya, atau Tuhan ya teman-teman sekalian kayak gitu. Jadi benteng spiritualitas itu jangan sampai pernah kemudian hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya boleh kasih masukan kepada teman-teman sekalian, hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah bahwa kita harus punya orang-orang dekat atau inner circle yang kemudian bisa menjadi tempat untuk mencurahkan pikiran. Saya menyebutnya sebagai teman berpikir. Kenapa ini penting banget? Karena
saya membayangkan kalau ada seorang yang lemah kemudian bertemu dengan seorang yang lemah lagi, seharusnya bisa menjadi dua orang yang kuat. Ini kan hukum minus kali minus. Jadi orang yang lemah ketika bertemu dengan orang lemah maka akan menjadi dua orang yang kuat kayak gitu. Harusnya seperti itu kayak gitu. Jadi bagi saya ketika ada dua orang yang lemah atau banyak orang yang lemah ketika bertemu seharusnya menjadi kekuatan besar yang positif. Satu lidi itu mudah dipatahkan, dua lidi jauh lebih kuat kayak gitu. Jadi semakin banyak lidi itu terkumpul maka akan semakin kuat kayak gitu. Sulit untuk dipatahkan. Prinsipnya sifat manusia itu berhidup secara berkomunal. Iya, secara berkomunal. Selanjutnya ini pasti seru juga dan pasti senang juga kalau teman-teman nanti lihat yang terutama generasi milenial ya tentang pernikahan. Penting ini, tapi kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ada. Ini tadi ada ya. Iya. Oke ya, kita karena bahas mau ini pernikahan muda, jadi kita langsung panggil sekalian aja nih Mbak Iyara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kucing. Gak apa-apa kucing di sini. Oke. Gini, kita udah bahas kan mengenai bukan pernikahan tadi apa namanya kehidupan pasca kampus. Bang Alfat udah banyak banget tuh jelasin. Nah di sini kan Bang Alfat kan memutuskan untuk menikah ketika lulus dari perkuliahan. Itu sesuatu keputusan yang bukan hal kecil. Maksudnya semua orang siapa sih yang pengen menikah berkali-kali, pasti sekali seumur hidup kan. Itu kan keputusan yang sangat besar. Nah di sini gimana sih rasanya, atau mungkin teman-teman yang menghadapi quarter life crisis tadi bisa menjalaninya dengan maksudnya keyakinan yang besar gitu. Akhirnya Bang Alfat sama Yara sekarang menikah dan udah dikaruniai anak dan hidupnya bisa berjalan. Tuh kayak gimana ceritanya supaya teman-teman itu nanti bisa mungkin mendapatkan inspirasi juga gitu. Monggo lah. Pembicara baru. Oke. Cerita kenapa berani memutuskan nikah muda dan bisa survive ya sampai sekarang. Ini banyak ketakutan ya dari teman-teman saya, apalagi para perempuan gitu. Biasanya ngapain sih nikah muda? Emang nggak pengen berkarir dulu? Benar. Ya, emang ngapain buru-buru? Emang nggak pengen senang-senang dulu gitu ya? Maksudnya memaksimalkan hobi dan sebagainya. Nikah kan nanti ngurus anak, ngurus rumah, ngurus hal-hal yang harusnya kita bisa enjoy di masa muda gitu. Cuman waktu itu alasan saya satu sih, karena agama gitu. Jadi kan saya dulu sempat mengalami perubahan hidup ya, maksudnya hijrah tahun 2015 dan benar-benar berubah semuanya dari pola pikir saya, dari lingkungan saya, dari teman-teman saya, semuanya berubah hingga pada titik ketika mau lulus itu saya melihat orang yang berbeda daripada umumnya gitu. Mas Alfat. Jadi saat itu beliau sebagai ketua BEM, Presma, saya sebagai menteri PSDM. Karena saya tuh sudah atau baru belajar agama, terus melihat sosok yang ini kok ada ya orang kayak gini. Orangnya tuh nggak punya ya, orangnya tuh dulu orang bilang gembel banget lah. Dari penampilan gembel, dari pokoknya aduh gitu. Tapi secara otak cerdas, secara akhlak bagus banget, secara prestasi jangan ditanya gitu. Kok ada orang kayak gini? Ya saya penasaran lah. Oh, kayaknya ini nih yang saya cari gitu. Orang yang bisa membimbing saya secara agama tapi juga bisa mendukung mimpi-mimpi saya seperti itu. Jadi ya udah, ketika dan emang Allah takdirkan nikah muda, ya udah kita mah kalau emang tujuannya karena untuk ridhonya, karena Allah, meskipun dari nol ya, dari lulus ya, kita fresh graduate, saya daftar puluhan perusahaan, Mas Alfat juga, bahkan saya udah keterima CPNS tapi saya lepaskan karena ingin fokus ke keluarga dulu dan harus menunda S2 dan sebagainya, tapi insya Allah nanti akan ada jalannya sih. Ya. Jadi keyakinan berawal dari awalnya penasaran ya. Kalau sosoknya penasaran, cuman kalaupun nggak dia juga nggak apa-apa, sebenarnya nggak narget nikah muda, cuman ya Allah udah tapi akhirnya jodohkan ya, seperti itu. Udah bisa menyempurnakan setengah agama akhirnya. Mungkin kan sekarang kan udah membangun rumah tangga bareng, sekarang udah ada buah hati juga. Nah itu di dalam rumah tangga milenial, saya nyebutnya ini pasangan milenial karena masih sama-sama muda, udah punya anak tapi tetap bisa
berkarya, dimana dulu yang waktu di mahasiswa itu benar-benar aktif menyuarakan, sampai sekarang pun masih aktif. Seperti yang kita tahu kan Yara ini punya platform apa namanya Mami Psikologi. Mami Psikologi itu kan mungkin bisa diceritakan sedikit karena itu sepertinya menarik untuk teman-teman yang milenial gitu. Ya tadi ketika saya memutuskan menikah muda, langsung hamil dan melepaskan CPNS menjadi full time mom gitu ya, jadi full time ibu rumah tangga. Namun di sepanjang perjalanan itu aku nggak bisa nih kayak gini terus, nggak bisa cuman di rumah aja gitu. Sedangkan dulu ketika mahasiswa sangat aktif, aku harus berkarya, harus ada yang aku lakukan gitu. Akhirnya perlahan-lahan mulai merintis bisnis tuh, meskipun masih kecil, bisnis Notion Gift. Sekarang alhamdulillah sih udah dikenal sedikit demi sedikit. Dan kemudian terakhir saya membentuk platform kesehatan mental untuk ibu dan calon ibu. Kenapa saya membuat itu? Karena banyak kasus yang saya temui setelah menjadi ibu, banyak ibu-ibu terutama ibu muda itu rentan stres ya, rentan stres dikarenakan ya tadi kayak keinginan-keinginannya yang keinginan masa lalu yang belum dia perbedaan ya mungkin ya, terus shock, culture shock gitu ya, dari yang dulu aktif kemudian di rumah aja, termasuk saya mengalami ya. Jadi saya tuh sempat hampir depresi itu sempat ketika dari awal nikah sampai punya anak itu di rumah aja. Itu kayak kok gini ya, kayak ngerasa nggak hidup gitu, kayak nggak bermanfaat gitu. Maksudnya padahal itu pahalanya sangat besar ya jadi ibu rumah tangga, cuman ada hal yang kurang gitu. Akhirnya saya salurkan di platform ini. Nah alhamdulillah antusiasmenya luar biasa, sampai sekarang udah dalam beberapa hari followersnya udah 500 ya, lumayan lah ya. Terus grupnya udah 2 grup penuh, dan ternyata hampir semua perempuan terutama ibu muda itu membutuhkan platform itu, karena sekarang kesehatan mental itu sangat berpengaruh sama kesehatan fisik. Kalau fisiknya sehat tapi mentalnya nggak sehat itu sama aja bohong. Sedangkan gitu. Mental itu sesuatu yang nggak terlihat, beda dengan fisik. Susahnya di situ. Jadi sekarang lagi digembor-gemborkan mental health gitu, buat semuanya, buat menjaga kesehatan mental, karena termasuk apalagi adanya COVID ini ya, COVID-19 ini, kecemasan hampir seluruh manusia, apalagi dengan pengangguran, kemiskinan itu meningkat pesat. Nah, ketika kecemasan semakin meningkat, akhirnya kesehatan fisik pun ikut menurun, antibody pun menurun. Jadi itu tadi dari Alfat dan Yara itu akhirnya nggak cuman di kehidupan sehari-harinya bisa bersambung, tapi dari penyuaraannya, dari yang dia dulu di bangku perkuliahan aktif bersuara, sekarang pun juga dalam kehidupan sehari-hari bisa menyalurkan hal tersebut. Dengan kuncinya itu dari kita menjaga hubungan dengan orang-orang yang baik itu tadi, dan orang-orang yang memiliki kemauan untuk sama-sama membangun gitu. Oke, mungkin kita ini terbatas durasi. Siap. Nanti kita lihat gimana tanggapan dari teman-teman. Mungkin kalau dibutuhkan untuk sequelnya, boleh ya nanti saya hubungin antara Mbak Alfat sama Mbak Yara, atau mungkin dengan senang hati kita. Oke. Terima kasih, mungkin itu yang saya mau tanya-tanya, dan mungkin ya teman-teman nanti bisa komen supaya kita bisa berkelanjutan kalau memang ada yang dibutuhkan. Karena tadi menarik ya, Mami Psikologi tadi banyak sekali anak muda sekarang yang cuman pengen menikah tapi nggak tahu tuh sebenarnya mereka tuh pengen atau benar-benar udah siap. Nah itu mungkin nanti kita bahas selanjutnya, tergantung nanti. Kalau teman-teman tertarik silahkan komen di bawah dan kita nanti bakal bikin lanjutannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.